Bab 546. Hendrik Lu, sang murid besar. Erikin mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, aku bertemu dengan seorang pria kemarin, dan aku menanyakan arah jalan padanya, tetapi dia mengabaikanku dan itu benar-benar membuatku marah. Hei, kenapa orang-orang zaman sekarang sifatnya sungguh unik, kemana dia pergi?" Hendrik Lu menyela obrolan tak berujung dari Erikin dan bertanya dengan cemas. Erikin menunjuk ke samping dan berkata, "Dia pergi ke sana, aku pikir dia sedikit terburu-buru." Hendrik Lu bersenandung ringan, sepertinya dia ketakutan. Erikin berpikir dalam hatinya, takut apanya? Ingin lari, jangan mimpi. Hendrik Lu mendengus, lalu segera mengejarnya. Setelah dia pergi, Erikin dengan cepat duduk bersila. Sepertinya orang ini otaknya sedikit bermasalah. Erikin berpikir sendiri. Dia memanfaatkan waktu ini untuk segera memulihkan kekuatan fisik dan kerohaniannya, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Hendrik Lu akan sadar cepat atau lambat. Erikin menyimpan kembali kerohaniannya itu, matanya sedikit tertutup, dan gumpalan napas seperti naga mengalir perlahan di tubuhnya. Di sisi lain, Hendrik Lu mengejarnya sampai sejauh puluhan mil. Kerohaniannya telah menutupi sekeliling, mencoba menemukan sosok Erikin, tetapi dia pergi sejauh puluhan mil tanpa melihat sehelai rambut pun. Ini tidak benar. Hendrik Lu berdiri diam, mengerutkan dahinya. Dia dengan hati-hati mengingat detail percakapannya dengan Erikin, wajahnya tiba-tiba berubah. "Oh tidak, aku telah tertipu." Hendrik Lu berteriak, menoleh dan bergegas kembali. Butuh waktu hampir 1 jam untuk bolak-balik. Meskipun tidak mungkin bagi Erikin untuk kembali ke kondisi puncak untuk 1 jam ini, tapi untuk berurusan dengan Hendrik Lu tidak lagi menjadi masalah. Pus. Sosok Hendrik Lu dengan cepat kembali ke atas gua, menatap Erikin dengan dingin. Erikin tersenyum ringan, "Mengapa kamu kembali lagi? Apakah kamu akan membawa kami keluar?" Hendrik Lu menyipitkan matanya dan berkata, "Siapa namamu?" Namaku Erikin," kata Erikin sambil tersenyum. Ekspresi wajah Hendrik Lu berubah. Dia berkata dengan marah, "Beraninya kamu berbohong padaku." "Apa yang bohong?" Erikin bertanya dengan licik. "Oh, begitu, orang yang kamu cari adalah aku." "Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku pikir kamu sedang mencari kedua orang yang pergi itu tadi." Hendrik Lu menarik napas dalam-dalam. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Bocah, kamu akan membayarnya." Energi dan darah mendidih di sekujur tubuhnya, dan amarahnya membuat napasnya naik dengan cepat. Erikin mencibir, "Dirimu masih belum memberitahuku siapa dirimu, dari organisasi Tongfang. Atau orang Jimmy Hua?" "Aku murid besar Tuan Saito." Hendrik Lu berkata dengan dingin, "Aku akan mengambil hidupmu atas perintah guru, pergi matilah kamu." Setelah berbicara, tangan kanan Hendrik Lu bergetar, dan tiba-tiba sebuah pedang panjang jatuh ke tangannya. Pedang panjang ini terlihat sederhana dan tidak menarik, dengan mata pisau yang tumpul dan tidak ada ancaman sama sekali. Tapi cahaya samar yang berkedip di atasnya penuh dengan ancaman. Setelah itu, Hendrik Lu meraung, dan pedang panjang di tangannya menebas ke arah Erikin dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya pedang tajam datang ke Erikin dalam sekejap. Erikin melintas di udara, dan kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. "Mau lari?" Hendrik Lu mencibir, "Sepertinya kamu hanyalah orang dengan kemampuan payah." Hendrik Lu mendengus, dan angin di bawah kakinya dengan cepat mengejar Erikin. Kecepatan Erikin tidak cepat atau lambat, selalu menjaga jarak dari Hendrik Lu, sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Dalam sekejap mata, keduanya telah melarikan diri ratusan meter. Saat ini, sosok Erikin berhenti tiba-tiba. Hendrik Lu menyipitkan matanya dan mencibir, "Mengapa kamu tidak lari lagi? Apakah sudah menyerah?" Erikin berbalik dan berbisik, "Jarak ini seharusnya sudah cukup." "Jarak apa?" Hendrik Lu mengerutkan kening. Erikin mengabaikannya. Semburan cahaya hitam dan emas keluar dari tubuhnya, dan kekuatan dari Grand Superior Master meledak pada saat ini. Seorang Grand Superior Master saja masih berani datang untuk mati. Erikin menyipitkan mata dan berkata,
Wajah Hendrik Lu berubah sedikit, dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Kamu sengaja membawaku ke sini. Hendrik Lu berkata dengan suara yang dalam. Benar, kata Erikin ringan. Kamu tidak benar-benar berpikir aku takut padamu, kan? Hendrik Lu melihat kembali ke arah gua, mengerutkan kening dan berkata, ada apa di sana? Ada ayahmu, kata Erikin. Ekspresi Hendrik Lu berubah, dan dia mencibir, bocah sampah dengan dan mulut sampah, lihat bagaimana aku memotong kepalamu. Setelah berbicara, pedang di tangan Hendrik Lu bersinar lagi, dan tangan kanannya meluncur dengan cepat di udara, meledak dengan balok pedang ke arah Erikin. Sosok Erikin terus mengelak di udara, dan satu demi satu cahaya pedang mengarah ke tubuhnya. Buong! Setiap kali cahaya pedang diarahkan, retakan sepanjang beberapa kaki akan muncul di tanah, dan pepohonan di sekitarnya akan dipotong. Erikin melihat lingkungan yang hancur, dan tidak bisa menahan dirinya untuk merasa ketakutan. Untungnya, itu tidak jauh dari gua itu, Erikin berbisik. Wush! Pada saat ini, telapak tangan Hendrik Lu tiba-tiba berkedip di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi samping Erikin, puluhan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini datang dengan sangat tiba-tiba, tanpa tanda sedikit pun, seolah-olah muncul dari udara tipis. Erikin bahkan tidak bereaksi, dan puluhan cahaya pedang ini jatuh ke Erikin. Sriet! Cahaya pedang meninggalkan puluhan noda darah di tubuh Erikin, dan lukanya sangat mengejutkan. Cepat, dan bertenaga. Erikin merasa sedikit terkejut. Hendrik Lu berkata dengan ringan, hal terpenting dalam ilmu pedang adalah kecepatan. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan adalah ilmu pedang tertinggi. Erikin tersenyum dan berkata, jurus pedangmu lebih baik dari Jimmy Hua. Itu jelas. Nada suara Hendrik Lu agak bangga, Jimmy Hua adalah murid terlemah dari master, dan aku murid terbaik. Benarkah? Erikin menggelengkan kepalanya, ilmu pedangmu hanya lebih baik sedikit dari Jimmy Hua, tapi tidak lebih kuat seberapa banyak. Saat berbicara, cahaya di tubuh Erikin menjadi semakin kuat, dan napasnya mencapai puncak saat ini. Hendrik Lu menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu berani menghina ilmu pedangku? Aku pikir kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Setelah berbicara, pedang di tangan Hendrik Lu meluncur dengan cepat lagi, dan beberapa cahaya pedang meledak ke arah Erikin. Kali ini Erikin tidak mengelak, ia mengaktifkan jurus kekekalan tubuh. Detik berikutnya, tubuh Erikin datang ke sisi Hendrik Lu. Wajah Hendrik Lu berubah, dan dia berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Plak! Cahaya keemasan melintasi udara dan dengan ganas mengenai wajah Hendrik Lu. Sosok Hendrik Lu meledak dan melesat, pada saat ini, dia diam-diam melafalkan jurusnya, dan jumlah pedang di tangannya langsung berubah menjadi ribuan. Ribuan pedang panjang ini tersebar di seluruh langit dan ditembakkan ke arah Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.